Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu. Yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Ku ingin kau merasa tentram, biarlah berada di sampingku. Karena diriku sangat menyayangimu. Ku akan membuktikan cinta di hatimu. Satu rasa menggapai bahagia. Ku pinang dirimu sebagai teman hidupku. Berjanjilah kasih setia bersamaku. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, sebelum kita mulai, kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Bagi teman-teman, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai materi kita, Ibu akan absen dulu ya. Aprilia Kezia, Asyafa Gali Ratu Lestari. Ya, baik. Semua sudah dipanggil ya. Alhamdulillah. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Hadir semua. Baik. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar di minggu yang lalu, yaitu bab 1 ya. Apa itu? Laporan hasil observasi atau LHO. Oke, sebelum kita mulai kembali, mengulas kembali, kita tepuk semangat dulu ya, seperti biasa. Tepuk semangat. 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 Ya. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang hikayat, teks hikayat. Ada yang tahu hikayat itu apa? Cerita rakyat ya. Jadi cerita rakyat itu banyak macamnya. Salah satunya adalah hikayat. Ada juga dongeng. Ada juga cerita binatang gitu ya. Oke, di dalam hikayat ini nanti kalian akan mempelajari tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri hikayat, kemudian unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya ya. Jadi kalau pengertiannya sudah pada tahu ya, hikayat itu apa ya? Jadi merupakan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat ya, pada zaman kuno, zaman dahulu ya, dan merupakan sebuah fiksi. Apa itu fiksi? Tidak nyata, hayalan begitu ya. Ada fiksi, ada non fiksi nih. Kalau fiksi dia hayalan ya. Contohnya cerita rakyat ya. Cerita rakyat ini juga merupakan sebuah prosa atau karya sastra. Oke, sudah tahu semua ya? Ya, hikayat ya. Ciri-cirinya seperti apa? Ada yang tahu ciri-ciri dari hikayat? Tokoh-tokohnya seperti apa kalau hikayat itu? Tokoh-tokohnya itu berada di sebuah kerajaan, Bu. Ya, seperti raja, putri ada, pangeran ada, ya. Tokoh-tokohnya itu merupakan tokoh istana yang kita sebut dengan istana sentris, ya. Oke, berikutnya ada, silakan dicatat ya, boleh dicatat ya. Jadi ciri-ciri yang kedua itu dia merupakan dunia hayal. Ceritanya itu merupakan dunia hayal. Ya. Lebih-lebihkan, banyak hal yang dilebih-lebihkan. Seperti apa contohnya? Seperti apa contohnya yang dilebih-lebihkan itu? Ceritanya itu dilebih-lebihkan. Iya, mati, hidup lagi, Bu. Ada yang bisa menghilang. Ada yang punya ilmu. Ada yang apa? Mengeluarkan api. Iya. Ya, kemudian ada juga yang bisa berubah menjadi harimau. Begitu. Jadi ceritanya itu dihayal-hayalkan ya, dilebih-lebihkan. Namanya juga fiksi ya. Jangan kebalik ya, fiksi dan non fiksi ya. Kemudian ada apa lagi ciri-cirinya?
Dia merupakan anonim. Apa itu anonim? Ceritanya tidak ada pengarangnya, tidak ada yang menemukan, tahu-tahu ada aja ceritanya itu. Ya, contohnya apa? Contoh dari hikayat ini atau cerita rakyat ini. Ada Malin Kundang, Danau Toba, Lutung Kasarung, ada Batu Menangis, ada Nyi Roro Kidul, ada Tangkupan Perahu. Apalagi? Ada yang pernah tahu? Ayo coba diingat-ingat lagi cerita-cerita yang berhayal, ada cerita-cerita yang seperti dongeng gitu ya. Kalau dongeng kalian pasti tahu semua. Pernah didongengin nggak sama orang tuanya? Pernah ya, pernah baca ya. Ya. Jadi ada yang bilang itu bawang merah bawang putih. Itu juga termasuk cerita rakyat tapi jenisnya berbeda. Itu ya. Ada juga kalau hikayat itu Hang Tua, Si Miskin ya ada. Berikutnya ada unsur intrinsik ya, intrinsik. Jangan salah ya. Intrinsik. Ya, intrinsik itu ada, silahkan dicatat ya, unsur-unsurnya ada. Tema. Ya, tema itu apa? Iya, tema itu pokok persoalan atau gagasan utama. Beda dengan judul ya. Tema itu pokok persoalannya. Pokok persoalannya apa? Kalau misalnya ceritanya Malin Kundang, temanya apa? Kalian pernah dengar nggak cerita rakyat Malin Kundang? Cerita rakyat Malin Kundang, pernah kan? Temanya apa cerita itu? Ada yang bilang, Ariska bilang katanya anak durhaka. Oke, berarti dia sudah pernah tahu ceritanya. Bagi yang belum, buat yang belum pernah lihat nanti kita simak ya. Kemudian ada unsur intrinsik yang kedua. Apa itu? Amanat. Amanat itu apa? Iya, coba siapa? Nabila, coba. Apa itu amanat? Pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Iya, jadi pesan. Jadi cerita rakyat itu punya pesan namanya amanat. Pesan untuk siapa? Iya, untuk pembacanya, untuk yang melihat cerita itu, yang membaca cerita itu ya. Kemudian ada berikutnya di unsur intrinsik ini ada tokoh. Ya, tokoh itu adalah pelaku ya, orangnya yang berperan. Jadi ada pemeran utamanya, ada antagonisnya. Antagonis apa? Orang yang memerankan sebagai pelaku jahat. Kalau yang baik apa namanya? Protagonis. Terus kemudian kalau dia tidak jahat, tidak baik, namanya apa? Iya, tritagonis. Kemudian ada alur. Alur itu rangkaian peristiwa. Ya, kalau dia ceritanya dari awal sampai akhir, dia hidup sampai mati, ke depan ceritanya ya, berurutan, itu namanya alur maju. Tapi kalau dia mengisahkan masa lalunya, ya kan? Mungkin dia cerita tentang masa lalunya, tahu-tahu bangun, kan pernah ya? Kalian lihat film, tahu-tahu dia terbangun gitu dari mimpinya. Berarti kan dia alur mundur. Kemudian ada lagi namanya sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Iya, cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut nama pengarang memandang ceritanya. Oke. Nah, kalau ada unsur intrinsik berarti ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu dia
membangun cerita yang berasal dari luar cerita. Jadi bukan alur, bukan tema, ya, bukan amanat, tapi dia adalah nilainya, gitu ya. Ada nilai moralnya, nilai moral yang ada di cerita tersebut. Ada gaya bahasanya, ada adatnya, ada etika, ada budaya. Itu ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Tentang hikayat? Sudah tidak asing lagi? Iya. Kalau kita kemarin belajar tentang LHO, laporan hasil observasi, pengamatan, kita sekarang di bab cerita rakyat. Ya, salah satunya adalah hikayat. Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akan mulai melihat video salah satu legenda dari Sumatera Barat. Ya, jangan tidur ya. Ya, karena udah siang ini ya. Oke, silakan. Oh iya, sebelumnya kalian sudah saya kasih LKPD. Silakan itu nanti diisi ya, sesuai dengan yang ada di lembar kerja tersebut. Ya, ada jalan ceritanya, ada inti ceritanya, itu nanti diisi ya. Ya, kita simak dulu. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya. Nak, aku ibumu. Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Kapal nan megah itu hancur tak berbekas. Hanya menyisakan satu buah sekoci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai. Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin. Maafkan Malin, Ama. Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti. Baiklah, sudah selesai kita menyimak kisah Nusantara kita ya, legenda dari Sumatera Barat, Malin Kundang. Silakan saya kasih kesempatan untuk mengisi LKPD-nya semua. Kemudian kalau ada yang sudah selesai nanti kita akan coba presentasikan. Ayo, silakan. Ya, silakan ditulis kembali sesuai dengan LKPD-nya. Ya, di situ ada langkah-langkah merumuskan isi ceritanya ya. Baik, kita persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan apa hasil dari LKPD hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kesimpulan dari cerita Malin Kundang. Yang pertama adalah cerita ini melibatkan beberapa pesan moral yang bisa kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral yang paling mencolok adalah pentingnya menghormati dan tidak durhaka kepada orang tua. Selain itu, ada 4 moral penting yang harus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah pentingnya sikap ramah tamah. Pentingnya sikap ini
adalah sikap maling kundang yang ramah tamah kepada temannya, yang membuat ia disukai di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah usaha yang sungguh-sungguh akan bisa membawa kesuksesan. Sikap kerja keras dalam menjadi nelayan ulung, kemudian menjadi awak kapal, lalu sukses sebagai saudagar kaya, menggambarkan bahwa usaha sungguh-sungguh dan semangat belajar akan membawa kita kepada kesuksesan. Yang ketiga adalah kesederhanaan lebih baik daripada kesombongan. Kebaikan hati dan kesederhanaan lebih berharga daripada kekayaan dan kesombongan. Meskipun Malin mencapai kesuksesan dan menjadi kaya raya, sikapnya yang sombong dan melupakan kampung halamannya membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Yang terakhir adalah perlunya menghormati orang tua. Cerita Maling Kundang memberikan pengajaran bahwa menjaga hubungan baik dengan orang tua merupakan hal yang paling penting untuk mencapai kesuksesan. Meskipun cerita ini bersifat fiksi, pesan moral yang memiliki relevansi juga bisa dijadikan pedoman untuk kehidupan nyata. Oke, sekian presentasi dari kami. Apalah di ujung presentasi, izinkan saya menutup presentasi hari ini dengan penuh kesan, bukan seperti kamu yang meninggalkan hati ini dengan penuh harapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya. Terima kasih. Ya, jadi LKPD yang Ibu berikan itu diisi dengan jelas, ya, dengan teman-teman yang lainnya. Jadi satu kelompok itu bekerja sama. Ada legenda Nyi Roro Kidul. Alkisah dahulu kala, ada sebuah kerajaan di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Munting Wangi, atau biasa dikenal Prabu Siliwangi ke-6. Sang Prabu memiliki kegemaran berburu hewan di hutan. Suatu hari, saat sedang berburu, tanpa sadar sang Prabu telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh karena keasikan mengejar hewan buruan. Sekarang, pergilah terlebih dahulu ke pantai selatan. Putri Kadita yakin dengan pesan yang dia terima, dia pun segera pergi ke pantai selatan. Seketika, semua bintik di tubuhnya perlahan mulai menghilang. Tidak hanya itu, dia juga berubah menjadi gadis yang lebih cantik. Putri Kadita bersyukur dengan kesembuhannya dan berniat membalas kebaikan yang ia dapatkan. Maka Putri Kadita akhirnya memutuskan untuk tinggal di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Ya, asik ya ceritanya ya. Asik. Kita kasih kesempatan untuk 3 kelompok ini nanti mempresentasikan tentang legenda Nyi Roro Kidul. Ya. Silakan juga. Silakan kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, berdirinya kami di sini, yaitu untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompok kami mengenai cerita rakyat atau hikayat yang berjudul Legenda Nyi Roro Kidul. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ariska Olivia Rahmawati. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak penjelasan dari teman-teman yang lain. Baik, untuk teman-teman yang bertugas, dipersilahkan. Latar, kerajaan, hutan, pantai selatan. Alur, maju, tema. Seorang putri yang diasingkan dikarenakan keirian sang ibu tiri. Tokoh, Prabu Siliwangi, Putri Kadita atau Nyi Roro Kidul, Dewi Mutiara, Dukun Sakti. Ya. Baik. Baik, pesan moral yang didapat dari cerita legenda Nyi Roro Kidul yaitu penderitaan dapat dijalani dengan usaha, doa, dan kesabaran. Dan untuk teman-teman semua,
Apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan? Ya, silakan teman-teman yang lain. Ada yang ingin memberi tanggapan? Mau memberi kesimpulan? Ya, silakan. Jangan iri hati dan berbuat jahat kepada Dari kelompok berapa? Namanya siapa? Coba. dari kelompok 3, namanya Nabila. Dari kelompok 3, Nabila, yuk. Jangan iri hati dan berbuat jahat kepada orang lain, karena akan mendatangkan akibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Iya, boleh ya? Iya, benar sekali ya, jangan iri hati ya. Terus ada yang lain? Tanggapan yang lain? Kelompok yang lain? Ya, silakan ditutup. Ya, saya akan menutup presentasi pada hari ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna adalah ketika kita masih bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan, semangat. Terima kasih. Yuk, maju dulu yuk. Kelompok 3 ya? Yuk, kita kasih semangat yuk. Kelompok 3 yuk. Tepuk semangat. 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 Yuk, kita udah ngasih semangat nih. Ayo, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di ini ya. Kita akan mempresentasikan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Nabila Zahra. Nyi Roro Kidul adalah ratu laut yang berperas cantik dan memiliki kekuasaan yang besar. Cerita ini berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran pada abad ke-15. Nama asli Nyi Roro Kidul adalah Putri Kadita, anak dari Prabu Siliwangi VI. Legenda ini dikaitkan dengan larangan memakai baju berwarna hijau di pantai selatan. Nah, ya bener ya. Jadi ada mitosnya ketika kita ke Laut Selatan itu tidak boleh memakai baju hijau. Iya, tadi belum ada ya. Iya, oke. Berikutnya, yuk silakan ditambahkan. Teman sampingnya. Itu mitos ya. Itu cerita legendanya seperti itu ternyata sampai sekarang ya. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum? Mau ke sana? Mau. Iya, ayo silakan ditambahkan. Ada kepercayaan bahwa orang yang hilang di pantai perang. Coba disimak baik-baik, yang keras. Ayo. Ada kepercayaan bahwa orang yang hilang di pantai Parangtritis diambil oleh Nyi Roro Kidul. Legenda Nyi Roro Kidul kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik bersejarah, yaitu Dewi Prahindu, Buddha, dan Samudra Selatan. Iya, sudah pernah dengar ya. Jadi kalau kita pakai baju hijau di lautan itu, kita bisa terseret katanya ya. Itu mitosnya ya, seperti itu. Yuk, ayo coba mungkin menambahkan lagi temannya ceritanya. Yang kalian ingat ya, yang kalian ingat ceritanya seperti apa sih? Gitu. Tokoh dari Nyi Roro Kidul adalah Kadita yang kelak menjadi Nyi Roro Kidul. Putri Kardita. Oke, ini tokoh-tokohnya. Terus siapa lagi? Raja apa? Yang dilihat tadi siapa saja? Putri Kardita. Kemudian ada Raja Siliwangi. Raja Siliwangi, Prabu Siliwangi. Terus Dukun Tabib, orang pintar, Putri Raja Madingwangi, dan Dewi Mutiara. Udah. Ya, tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya Putri Kadita. Oke, baik. Terima kasih. Ternyata sudah pada paham semua ya ceritanya. Oke, silakan ditutup. Silakan. Pesan moral cerita dari Nyi Roro Kidul. Dia tidak membalas dendam atau melakukan tindakan jahat terhadap mereka yang telah melukainya. Saya akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menyampaikan rangkuman cerita singkat dari kelompok kami dan menambahkan pesan moral dari kami. Cerita legenda Nyi Roro Kidul, singkatnya, Nyi Roro Kidul adalah putri dari Raja Siliwangi, yaitu raja dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Ibunya merupakan permaisuri bernama Dewi Rembulan. Ayahnya dan ibunya bertemu di saat Raja Prabu Siliwangi sedang berkelana di hutan. Nama asli dari Nyi Roro Kidul adalah Putri Kadita. Sang putri memiliki paras cantik melebihi kecantikan ibunya. Tidak heran jika Putri Kadita menjadi kesayangan sang raja. Namun, ketika sang raja menikah dengan istri barunya, saat istri barunya sedang hamil, istri barunya tidak senang oleh adanya Putri Kadita. Kemudian sang istri barunya memberi guna-guna kepada Putri Kadita, sehingga Putri Kadita memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sampai Putri Kadita diasingkan ke hutan. Kemudian saat di hutan, Putri Kadita bertapa dan meminta kesembuhan. Saat bertapa itu, Putri Kadita mendapatkan bisikan dari ibunya untuk meminta dia ke pantai selatan. Saat di pantai selatan, dia mendapatkan bisikan lagi untuk meminta dia masuk ke dalam lautan. Saat di dalam lautan, saat masuk ke dalam, semakin dalam, Putri Kadita lama-lama tubuhnya sembuh dari penyakitnya dan berubah menjadi Ratu Nyi Roro Kidul. Kemudian pesan moral akan disampaikan oleh Sally. Ya. Pesan moral, jangan menilai orang dari penampilan luarnya saja, karena kecantikan dan kebaikan hati tidak ditentukan oleh kulit atau wajah. Penderitaan dapat dijalani dengan usaha, doa, serta kesabaran. Baiklah, sekian dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Terima kasih. Bagus sekali. Alhamdulillah. Jadi semua kelompok sudah presentasi ya. Sudah melakukan kesimpulannya masing-masing. LKPD-nya jangan lupa dilengkapi, namanya ya, anggotanya. Kemudian hari ini alhamdulillah sudah selesai ya. Mudah-mudahan kalian terus ingat ya, cerita-cerita rakyat kita tidak hanya 2 ya, seperti itu. Refleksi untuk hari ini, silakan untuk siapa yang bisa memberikan kesimpulan pesan moralnya atau pesan yang sudah kalian ambil dari cerita rakyat ini. Ayo, siapa yang bisa? Pesan-pesannya. Refleksi hari ini. Silakan. Silakan. Ya, oke, Ariska, silakan Ariska refleksinya. Baik, untuk menutup refleksi pada hari ini, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu penderitaan dapat dijalani dengan usaha, doa, serta kesabaran. Sekian, terima kasih. Iya, oke semuanya. Jadi paham ya, refleksi kita hari ini adalah penderitaan itu dapat dijalani dengan usaha, doa, serta kesabaran. Baik, semuanya alhamdulillah. Jangan lupa ya, kalau nanti kalian menginginkan cerita-cerita rakyat selanjutnya, bisa kalian tulis dulu apa saja, nanti Ibu akan videokan di sini ya. Akan kita nikmati sama-sama. Oke. Baik, terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan. Tetap semangat. Semoga kalian selalu sehat ya. Ibu akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat.